Pembantu suruh bongkarin, bongkar. Mana yang kadaluarsa bagi sekarang? Ini kan lebih jahat lagi, bagi racun itu saudara. Kurang ajarnya sama antara yang memberi dan yang menerima. Dalam nama Yesus bertobat. Janji ya. Awas engkau beli parcel untuk orang yang bisa beli. Awas. Saya minta saudara jawab, saudara setuju nggak dengan kebenaran ini? Sudah cukup. Ketidakadilan merusak gereja. Dan ini waktunya keadilan dinyatakan di negeri ini, saudara. Negara kita sudah rusak. Karena pejabatnya rusak, pemerintahnya rusak. Ternyata gereja ikut rusak juga. Yang seharusnya gereja itu standar bagi negara. Standarnya merosot. Dengar ini baik-baik. Kalau ada pejabat sampaikan supaya bertobat juga. Negara yang diberkati Tuhan, Malaysia, itu negara Islam saudara. Mengapa diberkati Tuhan? Jepang itu negara Buddha yang kuat penyembahnya pada Dewa Matahari. Kenapa diberkati Tuhan? Thailand, lihat patung-patung berhalanya. Kenapa diberkati? Maka itu kalau saya ketemu orang Kristen yang sok karismatik, kerjaannya ngero terus, kayak Ghostbuster, kemana-mana lihat patung. Ih, patung itu isinya apa? Wih, isinya ini. Ngapain jadi aneh-aneh gitu? Itu kan Ghostbuster namanya. Enggak usah ngurusi patung-patung itu. Di Thailand itu patungnya jutaan. Di negara-negara itu law is law. Hukum itu hukum. Tapi di Indonesia tidak. Hukum itu duit. Betul tidak? Ini rusak. Maka itu sejak ribuan tahun yang lalu, Yesus Tuhan kita selalu berpihak di orang yang tertindas. Katakan amin. Itu sebabnya domba-domba gemuk dan kuat yang menindas itu dimusuhi oleh Tuhan. Walaupun itu domba Kristen. Hati Yesus pada orang-orang seperti ini murka. Saya heran. Kalau orang Indonesia pesta ternyata diperkirakan yang datang lebih banyak dari makanannya, maka doanya jangan datang banyak-banyak, datang jangan banyak. Iya toh? Itu kita. Maka itu ini orang kok murka. Yang datang nggak banyak pada pulang semua, kenapa murka? Ini yang menjadi tanda tanya saya. Ternyata hati Yesus itu luar biasa. Lihat kalimat berikut. Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera, jangan lama-lama, ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari satu, siapa? Dua, siapa? Tiga, siapa? Empat, siapa? Dengarkan. 4 kelompok manusia yang disebut Yesus Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Ternyata sekarang ini menjadi populasi terbesar dunia. Jawab ya atau tidak? Populasi terbesar dunia adalah 4 kelompok orang ini. Miskin, lumpuh, cacat, buta. Ini terjadi. Saudara, kata orang miskin salah kalau kitanya menafsirkan miskin uang. Enggak. Buat Tuhan miskin enggak harus uang. Kalau saudara ada di Pondok Indah, ada di daerah Pantai Indah Kapuk, di Marina yang rumah kaya-kaya itu. Lihat, pemilik rumahnya jarang sebab milih di hotel. Yang seneng pembantu-pembantunya, pesta besar di rumah-rumah mewah itu. Iya atau tidak? Jadi banyak orang kaya duit, tapi miskin ngantuk. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Tahu kata ini? Apa artinya miskin ngantuk? Susah tidur. Zaman sekarang. Banyak orang kaya duit, tapi miskin sehat. Jadi artinya penyakitan. Banyak orang melek mata fisiknya,
tapi buta, maka itu keliru mampir ke rumah tetangga ambil istri orang. Itu orang buta. Oke, setuju? Nah, 4 hal ini kita bisa artikan luas sekali. Pergi dengan segera, panggil 4 kelompok orang itu. Jangan gereja pura-pura tidak tahu. Oh, di daerah saya nggak ada. Bohong kamu. Di Pondok Indah pun masih orang miskin ngantuk, orang buta juga banyak. Contoh kecil toh ini. Ayo, yang sudah diberkati Tuhan mikir orang-orang. Belum selesai, ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Langsung pikiran saya, berapa besarnya rumah orang ini? Izinkan saya mengatakan kesaksian ini dalam nama Yesus. Maka itu kalau sudah dengar saya bersaksi, pasti beda dengan kesaksian para pendeta yang lain itu. Dengar. Di samping kami punya sekolah tidak bayar. Lalu kami bisa nyekolahkan orang-orang begitu banyak sampai ratusan S1, 27 S2. Sekarang ngambil S2 ada 6 orang lagi sedang kuliah. Sudah. S3 5 orang. Saya sudah meluluskan 8 dokter, saudara. 2 apoteker, 1 master apoteker. 3 perawat, 1 analis. Karena kami akan buka rumah kesembuhan di Papua. Prinsip sama, orang miskin gratis. Karena kamu sudah lihat Tuhan menyertai kami. Sanggup, untuk yang lain pasti akan sanggup juga. Serius, kami sudah punya tanah 7 hektar. Bukan rumah sakit namanya. Itu dari bahasa Belanda, Ziekenhuis. Kami pakai nama The House of Healing, rumah kesembuhan. Waktu Pak Bupati terima proposal kami, Pak Bupati senyum. Betul Pak Pendeta, kalau rumah sakit orangnya sakit terus, kalau rumah kesembuhan orangnya sembuh. Maka ini akan jadi rumah sakit pertama di Indonesia yang namanya rumah kesembuhan. Saudara, nggak cukup itu. Dengar, kemuliaan Tuhan ini ada. Kami hanya hamba Tuhan, tapi kami mengelola berkat Tuhan sebaik-baiknya. Dari mulai Nias sampai ke Sumatera Selatan, sampai ke Lampung, kami ada rumah. Di Kalimantan, Pontianak kota, ada 2 rumah kami. Di Kabupaten Ngelandak, Ngabang kotanya. Di Kabupaten Sanggoledo, Bengkayang kotanya. Kami ada rumah di sana. Di Palangkaraya, kami ada. Enggak semuanya beli, ada yang kontrak. Di Makassar, di Palu, di Manado, di Gorontalo, kami punya rumah. Di Papua, di Jayapura, Timika, Manokwari, Serui, Nabire, Biak, kami ada rumah. Kami cuma berdua. Kami menikah nggak dikarunia anak oleh Tuhan, tapi kami kaya dengan anak-anak yang hebat itu. Mereka yang ninggali rumah-rumah di semua kota yang rumahnya kami beli ataupun kami kontrak, saya tempatkan keluarga yang adalah anak kami sendiri. Kamu jadi bapak dan ibu untuk kota ini. Beri penampungan yang nggak punya tempat, suruh masuk. Kalau banyak orang saksi, kami beli rumah baru saudara, tapi nggak ditempati, cuma kacoak yang menempati di situ. Cuma untuk deposito saja, untuk keren-kerenan, apartemen sana, kondominium situ, jahat engkau. Kau nggak pernah menampung orang-orang susah itu. Rusak semua rumah kami. Kalau orang-orang miskin dimasukkan, ya ganti alat-alat plastik saja di rumah supaya nggak rusak. Apa susahnya? Amin kan cepat yang kaya. Ini prinsip kami. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, saya ada rumah. Di Kalimantan Timur bagian utara, Kabupaten Nunukan, saya ada rumah di Kecamatan Keraya. Di mana lagi saya lupa saking banyaknya, bukan sombong. Dan semua rumah itu tidak pakai nama saya ataupun nama istri. Padahal itu uang kami untuk kami beli. Maka itu dalam hidup ini saudara, kita harus mengenal kebenaran ini. Jadi rumah orang ini besar. Sekalipun demikian masih ada tempat Tuhan. Nah ayat 23. Ini yang saya pakai hidup sampai hari ini saudara. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Kalau begitu, pergilah kemana saja? Ke semua jalan dan perempatan atau lintasan. Mari kita tanya. Kalau di semua jalan dan semua perempatan atau lintasan, ada siapa mereka?